السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. وقال الله تعالى عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى عز وجل أيضا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita patut senantiasa saling mengingatkan agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Karena berbagai nikmat Allah inilah maka hingga hari ini Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk menikmati salat Idul Adha, mendengarkan khutbah, nanti kelak menyaksikan penyembelihan kurban, membaginya dan sebagainya.
Dan kalau kita hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak akan sanggup kita menyelesaikan hitungan itu. Yang lebih penting dari itu adalah mari kita manfaatkan nikmat Allah yang ada saat ini pada diri kita, agar kemudian kelak kita bisa menjemput nikmat Allah yang lebih besar lagi. Dan dalam rangka tasyakur nikmat kepada Allah ini, mari kita dengarkan pesan-pesan Idul Adha pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pesan ini bisa menjaga iman dan takwa kita, bahkan lebih dari itu kalau bisa meningkatkannya, sehingga kemudian akhir kehidupan kita berada pada puncak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga Allah curahkan kepada manusia yang paling bersyukur kepada Allah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, manusia yang sengaja diutus kepada manusia agar kita kemudian mudah mempelajari Islam ini. Dialah al-uswah hasanah Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga selawat dan salam yang sama Allah curahkan kepada keluarga, kerabat, sahabat, pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita juga patut bersyukur kepada Allah karena sebahagian saudara-saudara kita diberi Allah kesempatan, dipanggil oleh Allah dengan sengaja melalui panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga mereka kemudian berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah yang saat ini mereka baru menyelesaikan wukuf di Arafah. Dan mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, Allah lancarkan perjalanan mereka kembali ke tanah air, dan mudah-mudahan kita doakan mereka mendapatkan hajjan mabruran dan sa'yan mashkuran. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema khutbah kita pada hari ini adalah tentang keteladanan Ibrahim dan bagaimana doa menjelma menjadi kehidupan. Kalau kita ditanya tentang origin of life, dari mana asal kehidupan, maka apabila pertanyaan ini kita sampaikan kepada para ilmuwan, maka mereka akan menjelaskannya bahwa kehidupan ini berasal dari penciptaan alam semesta melalui mekanisme Big Bang, sehingga terbentuknya materi, terbentuknya energi, dan seterusnya, sampai kemudian terbentuklah sistem tata surya, adanya planet bumi. Dan tidak cukup hanya itu, karena tidak cukup planet bumi saja yang kemudian bisa memunculkan kehidupan. Ada syarat minimalnya. Paling tidak ada unsur oksigen di sana. Dan lebih dari itu ada senyawa yang kita sebut dengan air, al-ma. Dan itu dibenarkan oleh Al-Quran. Al-Quran menyebutkan dalam satu ayat yang disebutkan bahwa waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan makhluk-makhluk hidup ini semuanya berasal dari air, atau paling tidak memerlukan air. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, tidaklah mengherankan bagi kita kalau kita membaca sejarah lahir, bangun, tumbuh, dan kemudian hilangnya atau musnahnya peradaban manusia, maka kita akan lihat di sana ada ciri-ciri yang sama di antara satu peradaban dengan peradaban lainnya. Apa itu? Rata-rata peradaban ini tumbuh di tempat di mana ada sumber daya air yang melimpah ruah. Kita tahu bahwa peradaban Mesir kuno tumbuh di delta Sungai Nil. Peradaban Romawi kuno itu di tepi Sungai Tiber. Peradaban India kuno itu berada di aliran Sungai Brahmanaputra, kemudian mengalir kepada Gangga, Yamuna, dan banyak lagi sebenarnya sumber-sumber air yang sedemikian rupa yang memunculkan peradaban. Bahkan kalau kita perhatikan di Jakarta ini, maka kalau tidak ada Kali Citarum, Kali Ciliwung, Sungai Musi di Sumatera Selatan, maka itu tidak akan kemudian dengan serta-merta melahirkan peradaban yang ada di muka bumi Indonesia ini. Singkat kata, diperlukan sumber kehidupan minimum agar kemudian terciptanya kehidupan. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu peradaban di muka bumi ini, dan peradaban ini unik, tidak mengikuti kaidah yang berlaku umum seperti tadi. Peradaban ini justru lahir muncul di tengah lembah yang kering kerontang. Disebutkan di dalam Al-Quran, tidak ada tanaman yang tumbuh di sana, tidak ada manusia yang hadir di sana. Dan disitulah kemudian lahirnya peradaban Makkah. Dan yang menariknya jamaah yang dimuliakan Allah, peradaban yang saya sebutkan tadi muncul dari tepi-tepi sungai tadi, entah sungai Mekong, entah sungai kemudian Musi dan sebagainya. Boleh dikatakan sebagian besar tinggal sejarah, musnah sudah.
Tapi peradaban Makkah Allah janjikan abadi sampai hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidakkah kita merenungkan apa sebenarnya rahasia di balik munculnya peradaban Makkah ini? Maka kalau kemudian kita kembali melihat sejarah masa lalu, peradaban ini bukan muncul karena adanya aliran sungai di sana, demi Allah. Peradaban ini muncul dari sebuah doa. Doa yang dipanjatkan oleh seorang manusia yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi role model bagi manusia yang lain, dan dia adalah kakek buyut dari Nabi Muhammad SAW. Dialah Ibrahim Al-Khalilullah, dan dialah kemudian yang mendoakan itu sebagaimana yang tadi khatib bacakan dalam surah Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Karena doa ini jamaah yang dimuliakan Allah, karena doa ini kemudian muncul kehidupan, dan justru kehidupan seperti ini yang abadi sampai hari kiamat. Maka artinya apa jamaah Allah? Kekuatan doa jauh lebih dahsyat lagi dibandingkan ketersediaan pangan, air dan sebagainya. Dan inilah sebenarnya yang harus kita fahami dari kisah Nabi Allah Ibrahim dan nanti ibadah kurban. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemudian kita selama ini menganggap seolah-olah doa itu adalah lip service yang barangkali sering kita ucapkan, dan kadang-kadang kita juga sambil melamun dan termenung bertanya, mengapa ya saya yang sudah doa puluhan ribu kali ini tidak mustajabah? Maka kita renungkanlah sebenarnya diri kita ini apakah memenuhi syarat-syarat bagaimana seharusnya doa yang kemudian bisa melahirkan kehidupan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita perhatikan bagaimana sebenarnya kualitas manusia yang melahirkan doa yang sedemikian rupa ini, maka lihatlah kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan di khutbah yang singkat ini saya hanya mengutip dua hal saja yang penting untuk kita renungkan. Nabi Ibrahim adalah nabi yang memiliki integritas yang hampir paripurna, dan doa-doa orang-orang yang punya integritas ini menembus langit. Dan sebaliknya, doa-doa orang yang kurang integritasnya lambat menembus langit. Oleh sebab itu mari kita renungkan sejauh mana kita menjaga integritas diri kita masing-masing. Tentu kalau kita bandingkan dengan Nabi Allah Ibrahim, kita akan kecewa dan barangkali putus asa. Nabi Ibrahim disebutkan dalam hadis sahih, seumur hidupnya hanya 3 kali berdusta. Itu pun kalau kita baca secara detail dustanya Nabi Ibrahim, dusta yang diplomatis. Kita berdiplomat agar kemudian seolah-olah itu tidak ditangkap seperti itu, tapi maksudnya membelokkan pengertiannya. Itu sebenarnya dustanya Nabi Ibrahim, bukan dusta yang benar-benar dusta. Itu saja disebut dusta. Hanya 3 kali seumur hidupnya. Kalau kita 3 kali sehari. Maka kalau kita bandingkan dengan Ibrahim, putus asa kita. Bagaimana mungkin kita kemudian bisa mengikuti jejak langkah beliau? Jawabannya jamaah yang dimuliakan Allah, yuk kita perbaiki dan tingkatkan. Hari ini 3 kali sehari kita berdusta, besok cuma 3 kali 1 pekan kita berdusta. Pekan depan kita cuma 3 kali 1 bulan berdusta, dan bulan depan kita hanya 3 kali setahun berdusta. Begitulah seterusnya sampai suatu ketika kita punya level integritas yang tinggi. Jadi jangan harap kemudian integritas itu datang begitu saja. Ini yang pertama. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Allah Ibrahim adalah manusia yang menemukan jalan. Jalan inilah kemudian yang digambarkan oleh Al-Quran pada surah Al-Baqarah yang tadi khatib bacakan dalam sholat. Apa itu? Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam menemukan jalan yang paling pintas untuk mengenal Allah, mengenal kebenaran, mengenal jalan yang baik. Apakah itu? Kita menyerahkan sepenuhnya, mempercayakan sepenuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi dari ajaran Islam. Dan bagaimana sebenarnya hakikat mempercayakan sepenuhnya ini? Itulah
bentuk miniaturnya yang kita lihat dalam ibadah kurban. Jamaah yang dimuliakan Allah, menarik buat kita. Kita ini tidak mengalami langsung kehilangan anak. Coba renungkan ketika, mohon maaf ini saya kutip karena ini kejadian sesungguhnya tahun lalu. Coba sekedar direnungkan saja bagaimana duka yang begitu mendalam seorang gubernur Jawa Barat yang kehilangan anak, sudah lulus ITB, cerdas, mau masuk S2, pintar, dan kemudian berakhlak mulia. Tidak usah kita bayangkan itu terjadi pada kita, tapi rasa dukanya luar biasa. Maka yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim jauh lebih dahsyat lagi. Seorang laki-laki yang menanti dengan waktu yang sudah panjang kehadiran seorang anak laki-laki, di usia senja baru mendapatkan Nabi Allah Ismail alaihissalam, masih orok bayi, masih bayi yang masih belum punya kemampuan apa-apa. Allah perintahkan agar kemudian ditinggalkan bersama bundanya di padang tandus yang tidak ada tanaman sama sekali di sana, tidak ada bahkan air di sana pada saat itu. Karena itu kemudian kalau kita baca dalam Sahih Ibrahim yang sangat panjang saya sebutkan, dalam Sahih Bukhari, mohon maaf, Siti Hajar itu kemudian ternyata tidak tahu apa yang akan diperintahkan Allah ini. Dia terheran-heran atau terkaget-kaget ketika menyaksikan suaminya telah meninggalkan dia jauh. Dan dia teriakkan dari kejauhan itu, "Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada manusia dan kehidupan di sini?" Ya Ibrahim, berkali-kali. Padahal dia tahu bahwa sang suami ini adalah bukan suami yang tidak bertanggung jawab. Dia adalah suami yang beriman kepada Allah dan kemudian beriman kepada hari kemudian. Dan pada akhirnya Siti Hajar mulai menyadari ini bukan sekedar hanya meninggalkan mereka. Maka pertanyaan terakhir Siti Hajar kepada sang suami, "Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am," tanpa memalingkan wajahnya ke belakang. Disebutkan dalam hadis sahih itu, tanpa memalingkan wajahnya ke belakang. Mengapa sampai ada redaksi tanpa memalingkan wajahnya ke belakang? Apa urusannya memalingkan wajah ini dengan yang kemudian dialami Nabi Ibrahim? Jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini adalah manusia yang punya rasa kasih sayang. Kalau terjadi pada saat itu Nabi Allah Ibrahim memalingkan wajahnya ke belakang, tidak akan terjadi drama yang istimewa ini. Kenapa? Karena kita makhluk yang tidak tega dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan yang namanya itu kebaikan. Ada sekali waktu kita harus menahan rasa kasihan kita. Itulah Nabi Allah Ibrahim. Itulah bentuk penyerahan diri kepada Allah. Dan karena itu kemudian setelah menyadari bahwa ini adalah perintah Allah, idzan, kata Siti Hajar, la yudayyuna, kalau begitu Allah tidak akan mengabaikan kami. Pastilah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini akan kemudian menyiapkan kehidupan di sini. Dan itulah sebabnya ia berlari dari kecil dari Safa Marwah 7 kali. Dan ini bukan cara mencari air, jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita di sini ada yang ahli air, coba bagaimana cara mencari air? Harusnya dengan ngebor, bukan dengan kemudian lari-lari antara bukit. Artinya apa? Yang dilakukan Siti Hajar sebenarnya adalah sekedar-sekedarnya bagaimana kekuatan seorang ibu muda yang baru melahirkan. Tapi disitulah kemudian Allah buktikan bahwa janji Allah tidak akan pernah meleset pada siapapun yang berbuat baik. Maka muncullah Zamzam, dan Zamzam ini abadi sampai hari kiamat. Zamzam inilah yang melahirkan kehidupan. Zamzam ini kemudian yang memunculkan Makkah. Dan sampai sekarang miliaran barangkali sudah manusia yang telah nikmati Zamzam, dan nanti sampai hari kiamat akan terus berlanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa kualitas manusia seperti itulah yang bisa memunculkan kehidupan. Tapi doa yang sekedar muncul lepas dari mulut kita ini, bahkan kita pun sudah lupa apa yang kita doakan. Kita pun tidak ingat sebenarnya mendoakan. Sering kita berdoa di dalam sholat kita, insya Allah doa-doa seperti itu lenyap begitu saja. Dan kemudian kita terheran-heran, kapan doa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena kita sebenarnya tidak memenuhi syarat-syarat agar doa itu mustajabah dan menjadi kehidupan. Maka lewat Idul Adha ini, yuk kita masing-masing melakukan perbaikan. Dan lewat kurban ini, mari kita rekonstruksi prosesnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan waktu yang sangat singkat ini, khatib ingin menyampaikan sedikit saja. Kurban ini jamaah dengan Allah. Memang secara fikih satu keluarga
cukup satu kurban. Tapi ini soal kecintaan. Ini kecintaan Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan anak yang kita berikan kepada Allah. Bukan anak yang kita cintai. Anak juga ada yang kita cintai, ada yang kurang kita cintai, ada yang kita benci dan sebagainya. Tapi Nabi Allah Ibrahim anak yang dicintainya. Kita cuma seekor kambing sapi. Kalaulah satu keluarga besar isinya 40 orang kemudian cuma satu saja, rasanya kita hanya mengambil minimalis. Ini khotib perlu sampaikan. Tidak jamaah Allah. Kalau satu keluarga 40 orang bisa 40 ekor domba, kenapa tidak? Walaupun secara fikih sah, tapi itu batas minimal jamaah Allah. Yang sering sekali kita sampaikan kepada umat ini selalu batas minimal saja. Kapan umat ini kemudian naik kualitasnya agar kemudian doa-doa mereka mustajabah dan menjadi kehidupan? Ini catatan dari khotib yang mudah-mudahan di Indonesia kita umat Islam 221 juta. Kurang lebih ada 80 sekian juta kepala keluarga. Kalau kepala keluarga satu hewan kurban saja tidak sanggup seluruh hewan ternak jenis yang halal disembelih di Indonesia ini untuk kurban kita sekali. Karena kita masih defisit kurang lebih sekitar 60%. Hanya 40 jutaan hewan kurban, kita 80 juta. Kalau itu terjadi, ini artinya apa? Jamaah yang Allah, sesungguhnya di balik ibadah kurban ini Allah perintahkan kita agar perkuat pangan kita. Janganlah kita menganggap seolah-olah kurban itu hanya sebatas menyembelih dan melihat dan memakannya. Tapi ketahuilah itu tidak akan terjadi kalau tidak ada peternakan. Maka berternak sebenarnya bahagian dari syariat Islam. Siapa yang kemudian menjalankannya? Jangan sampai kemudian kita asyik berkurban, bahagia kita dengan kurban kita yang besar-besar, tapi itu kita datangkan dari negeri-negeri yang bukan orang Islam bahkan yang mengelolanya. Alangkah sayangnya ibadah ini hanya untuk orang lain manfaat duniawinya. Kita berharap hanya pahalanya saja. Padahal ibadah ini dunia akhirat. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan dengan khutbah ini kita diingatkan kembali bahwa doa-doa kita sebenarnya luar biasa efeknya jika doa-doa kita sebagaimana doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mari kita tutup khutbah ini dengan memohon kepada Allah, menyiapkan diri kita agar doa-doa kita bukan sekedar lip service, bukan sekedar memenuhi SOP, tapi sesungguhnya doa itu datang dari hati kita yang paling dalam. Dan kemudian kita panjatkan kepada Allah agar mudah-mudahan doa-doa kita bukan hanya mustajabah, tapi kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan doa itu. Ingat di dalam Al-Quran disebutkan doa yang sudah mustajabah itu bisa tidak terlaksana karena orang yang menerima doanya tidak menjalankannya. Jadi artinya apa? Belum tentu doa yang mustajabah kemudian akhirnya bisa kita lakukan. Makanya kita mohon kepada Allah, kita juga diberikan kemampuan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وأزواجنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وجعلنا مقيمين الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا وارزقنا من الثمرات واجعلنا من الشاكرين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر Allah
Ini anak saya. Masih ke Muklisin? Khutbah. Ya. Maka dia adalah seorang